Dulu waktu saya tugas di Sabi, ada satu orang panjat biasa iris tuang ya, di Sabi juga sama jadi iris tuang jatuh dari atas pohon tua, hampir mati. Lalu panggil saya, pendeta tolong datang kau berdoa. Waktu berdoa kita berdoa dulu. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya dia disembuhkan. 2 hari kemudian ini anak muda bangkit. Di mana-mana orang mulai cerita sebenarnya pendeta Leo. Dia kalau berdoa mati. Sampai pendeta juga bisa. Tiap kali orang cerita tentang itu, mereka selalu bilang, dia kalau berdoa hebat, hujan turun. Lalu kemudian beberapa waktu kemudian ada satu nenek ulang tahun. Tapi neneknya hanya sakit batuk-batuk, jadi kami diminta ibadat rumah tangga. Lalu kemudian kami ini nenek sakit batuk-batuk, kami berdoa. Waktu itu kami berdoa, Tuhan, jadilah kehendak. Karena kemarin waktu itu doa kita sebut, yang mati itu hampir bangkit. Maka ini nenek hanya sakit batuk saja, saya berdoa, Tuhan, jadilah kehendak. Habis berdoa orang tua putus nafas. Lalu orang mulai bilang begini, ini pendeta ini yang satu berdoa mati bangkit, yang sekarang berdoa langsung mati memang. Jadi kita mau bilang begini ya saudara, apapun boleh kita minta, tetapi keputusan dari Tuhan. Apapun yang kita minta boleh apa saja, tetapi penentu jawaban adalah Allah sendiri. Karena itu ketika Rasul Paulus tulis ini surat Efesus ini yang baru kita baca ini. Ini surat ini ditulis ketika Paulus ada di penjara dan lagi sedikit dia sudah mau dieksekusi, dipotong kepalanya oleh Kaisar Nero. Karena itu pada waktu itu dia berdoa bilang begini, aku berdoa supaya orang-orang Efesus ini. Siapa orang Efesus itu? Orang yang pernah dia layani ketika dia melakukan perjalanan yang pertama dan kedua. Dalam perjalanan itu dia mendirikan jemaat di Efesus. Maka ketika Paulus sudah mau dieksekusi mati, dia berdoa, dia tulis surat dengan begini. Aku berdoa apa? Dan minta pada Tuhan supaya Tuhan memberikan sesuatu kepada gereja. Bapak Ibu Saudara, ketika seorang rasul berdoa, dia berdoa yang paling baik. Sama seperti seorang bapak kalau berdoa kasih dia punya anak. Tidak pernah ada yang bapak berdoa kasih anak supaya anak cepat celaka dan mati. Pasti seorang bapak akan berdoa minta yang paling baik ya Tuhan. Demikian juga Rasul Paulus. Waktu dia tulis surat ini, dia minta yang paling baik dari anak. Hari ini kita akan belajar tentang apa yang Rasul Paulus ini. Pertama, ini yang punya saya dimana? Ya. Pertama, Rasul Paulus berdoa bilang begini, aku berdoa supaya engkau diteguhkan di dalam batin, supaya Roh Kudus itu menolong engkau bergumul dan berjuang. Mengapa begitu saudara? Karena ketika kita menjadi seorang percaya, kita tidak sekedar menjadi seorang yang sudah dilahirkan kembali. Ketika kita menjadi orang percaya, kita tidak sekedar sampai pada titik itu. Perjalanan iman orang Kristen itu bukan sekedar dilahirkan kembali. Kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus menjadi orang percaya. Tetapi itu belum garis akhir bagi perjalanan iman kita. Setelah kita bertobat, setelah kita mengalami pergumulan pelayanan atau juga perjumpaan dengan Tuhan, iman kita itu harus bertumbuh. Dan karena itu kita butuh Roh Kudus untuk menolong kita menjadi orang Kristen yang berjuang dan tekun di dalam hati kita. Tidak cukup kita menjadi orang Kristen saudara. Tidak cukup lahir dari keluarga Kristen, tidak cukup menjadi orang yang sudah percaya. Tidak cukup. Karena apa? Setelah kita menjadi orang Kristen, kita harus menjadi orang yang bertumbuh secara rohani. Karena apa? Setelah kita dilahirkan Roh Kudus, kita tidak menjadi bahagia. Harus ada perjalanan yang seterusnya, selanjutnya. Menjadi orang percaya itu tidak sekedar sudah mengaku percaya. Tidak. Ada pergumulan selanjutnya. Bapak Ibu, dulu waktu saya masih bujang,